Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Taruni Rodia Aljatsya, NIT 193030057, Prodi Teknik Budidaya Perikanan, tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Jala. Jala adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Jala juga termasuk IoT yang membahas tentang pertambakan udang. Dengan teknologi manajemen budidaya yang lengkap, Jala ini memberikan solusi untuk membantu menghasilkan panen, meningkatkan kualitas, serta keberlanjutan dalam hal berbudidaya udang. Dilihat dari kombinasi alat ukur, kualitas air ini terhubung dengan internet secara sistem analisis berbasis data untuk budidaya lebih baik. Jala ini digunakan sebagai pantau tambak udang secara online untuk melihat alat ukur kualitas air yang dilakukan terhubung dengan internet untuk membantu mendapatkan data dan informasi kapan saja dibutuhkan. Selanjutnya untuk sebagai analisis pertumbuhan udang. Jala memberikan analisis dan prediksi lebih baik mengenai budidaya seperti pertumbuhan udang dan waktu yang tepat untuk panen. Selanjutnya, Jala ini memberikan kita wawasan untuk mengelola tambak berdasarkan data-data. Selanjutnya, sistem Jala sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah sebuah perangkat yang dilengkapi oleh sensor untuk memahami kadar oksigen, suhu, pH, salinitas, dan TDS atau Total Dissolved Solid. Kemudian hasil pantauan dari sensor tersebut akan diproses dan dikirimkan hasilnya melalui aplikasi web atau SMS. Dibandingkan aplikasi web sepertinya orang lebih mudah menggunakan SMS karena dari tingkat orang tua tidak semuanya bisa menggunakan aplikasi web. Mereka lebih memahami dengan penggunaan SMS. Dalam laporannya, Jala memberikan informasi dan rekomendasi untuk membantu pertambak dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan kondisi kualitas air tambak udang yang telah diukur. Selanjutnya, fungsi dari Jala. Fungsi dari aplikasi Jala ini bisa dilihat ada 8 poin. Yang pertama, sebagai alat ukur dan mencatat kualitas air. Yang kedua, mencatat informasi tentang budidaya. Yang ketiga, memantau kondisi budidaya. Yang keempat, mendapatkan informasi udang terkini. Yang kelima, mendapatkan informasi mengenai industri dan penyakit udang. Yang keenam, melakukan simulasi budidaya. 7, membuat laporan budidaya. 8, mencatat laporan dan pemasukan keuangan. Cara membuat akun Jala, Anda biasanya diarahkan ke pendaftaran akun Jala. Di situ Anda bisa buka arah ke halaman pendaftaran. Selanjutnya, jika Anda mendaftarkan akun Jala ini, Anda akan memasukkan alamat email dan sandi email Anda. Biaya penggunaan aplikasi ini gratis. Hanya dibutuhkan dengan mendownload lewat handphone Android Anda. Dilihat dari kelebihan aplikasi Jala ini, yang pertama multi parameter.
Yang kedua, memiliki indikator kestabilan. Yang ketiga, kompensasi otomatis. Dan selanjutnya yang keempat, mudah. Tidak terlalu sulit ya, dia tuh mudah. Yang kelima, dilengkapi sistem identifikasi kolam. Yang keenam, komunikasi menggunakan GPRSM atau GSM. Siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi Jala ini? Yang pertama, sudah otomatis pemilik tambak. Selanjutnya, yang kedua, teknisi tambak. Yang ketiga, asisten lab tambak. Dan yang keempat, anak kolam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Jala ini. Yang pertama, untuk memulai tebar siklus. Di situ Anda tekan tombol mulai tebar dengan pengisian data-data. Terus yang kedua, untuk memulai input data, Anda tekan input data tambak. Di situ ada tulisan data tambak. Jadi Anda coba pencet dan menuju ke halaman yang detail. Selanjutnya pada halaman detail kolam. Di situ tersedia pengisian data pakan. Ada juga di dalamnya, dalam halaman detail kolam, ada pengisian data pakan, terus ada sampling, panen atau parsial, ada siklus, lalu ada kualitas air juga, dan perlakuan dan RFID. Untuk mengisi data kualitas air, tekan tombol, nanti ada tulisan buat baru, tekan di situ. Kemudian isi data kualitas airnya. Hari pagi dilakukan, yang pertama pagi hari dengan pencatatan suhu, DO, salinitas, pencerahan, lalu simpan. Dan jangan lupa juga untuk pengisian yang sore hari. Setelah pengisian kualitas air semuanya dengan segala macam yang tadi diisi, nanti akan muncul grafik MBW, total biomasa panen, seperti yang ada di gambar di situ dilihat. Terus pakan, SR, harga jual, di situ juga ada ya. Dan kualitas air akan tertampil pada halaman beranda. Biasanya tampilan untuk kondisi budidaya akan tertampil di beranda aplikasi Jala tersebut. Selanjutnya, simulasi. Simulasi dapat membuat suatu prediksi untuk budidaya siklus ke depannya. Seperti apa? Untuk memprediksi biomasa udang ke depannya, untuk memprediksi total habis pakan dan total harga yang dikeluarkan untuk pakan udang selama pembudidayaan, dan bisa memprediksi harga jualnya juga. Di dalam aplikasi Jala juga adapun informasi yang bisa didapatkan saat menggunakan fitur simulasi Jala. Yang pertama, proyeksi total biomasa udang dan size ukuran per hari selama masa budidaya. Selanjutnya, proyeksi pakan per hari dan akumulasi total pakan selama masa budidaya. Selanjutnya, proyeksi panen tanggal. Di situ ada berapa untuk panennya dan ukurannya berapa, biomasanya berapa, biomasa dengan satuan kilogram,
dan total harga. Selanjutnya, proyeksi total pakan dari awal hingga akhir budidaya, total harga pakan yang dikeluarkan dari awal dan akhir, dan VCR. Selanjutnya di situ fitur harga terkini untuk harga prediksi di wilayah Indonesia ya. Pada fitur ini menampilkan daftar harga udang terbaru di wilayah Indonesia. Bisa dilihat di gambar di situ ada ukurannya dan tercantum juga harganya. Selain itu juga dapat dipantau kondisi tren harga udang dari waktu ke waktu dengan adanya grafik tren grafik harga udang. Informasi harga kami dapatkan langsung dari pembeli. Jadi mereka langsung mendapatkan informasi dari pembeli. Dengan rincian harga dan ukurannya bisa terlihat di gambar situ juga. Pembeli udang juga mencantumkan informasi kontaknya. Jadi pembeli juga mencantumkan kontaknya jika ada petambak yang tertarik untuk melakukan transaksi. Catat kondisi cuaca tambak. Kondisi kualitas air dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang menjadi masalah di sini adalah cuaca. Cuaca ini tidak bisa diprediksi. Apabila hujannya deras, dia juga akan mempengaruhi kualitas air dari suhunya, pH-nya, dan salinitas kolam. Serta apabila dia membawa terik matahari yang berpengaruh terhadap siklus hidup plankton. Ketidakpastian cuaca ini juga berpengaruh kepada kegiatan budidaya. Oleh karena itu sangat penting untuk mencatat informasi kondisi cuaca untuk bisa memahami seperti kualitasnya yang berpengaruh terhadap budidaya dan menambah wawasan dalam untuk analisa budidaya yang Anda lakukan. Kisaran ideal bisa dilihat Jala hadir sebagai asisten petambak untuk memvisualisasikan kondisi kualitas air melalui tampilan grafik. Adanya grafik akan memudahkan dalam memahami tren kualitas air dari waktu ke waktu, kemudian melahirkan kesimpulan kondisi tambaknya baik atau perlu adanya penyesuaian. Suhu ideal yang digunakan untuk budidaya 26 sampai 32 derajat Celcius, salinitas idealnya pada 15 sampai 30 ppt, pH ideal 7,5 sampai 8,5. Untuk DO ideal lebih dari 4 ppm dan kecerahan ideal pada 30 sampai 50 cm. Itu adalah kisaran ideal dari kegiatan budidaya yang bisa dilakukan di aplikasi Jala. Yang selanjutnya, cara membagikan harga udang ke sosial media. Sosial media ini sekarang sangat tidak jauh dari kehidupan kita. Untuk meluaskan bisnis, biasa orang mengandalkan sosial media. Antara itu WhatsApp atau Instagram atau Facebook, bisa memanfaatkan sosial media untuk pemasaran bisnis budidaya. Caranya, klik lambang antara WhatsApp dan Facebook, dan kedua pilih sosial media yang Anda inginkan.
Selanjutnya, tunggu beberapa saat. Setelah dimuat, katakan sesuatu tentang harga udang dan bagikan, lalu kirim. Selanjutnya, persebaran harga udang dengan ukurannya di wilayah Indonesia. Jadi, bisa dilihat di situ untuk harga dan ukuran udang di wilayah Indonesia. Harganya otomatis berbeda-beda. Di situ seperti Jawa Tengah, suppliernya Haji Budi, ukuran 100 dengan harga 48.000. Bisa dilihat di gambarnya di situ. Dan selanjutnya tanggal 13 April 2020, DI Yogyakarta, suppliernya Haji Budi juga, harganya ukuran 100, harganya tetap 48.000 sama. Ya, ini beda, 13 April 2020, Lampung. Dengan suppliernya Subeki Supplier BMS. Dengan ukurannya sama, tapi harganya yang berbeda di setiap daerah. Ada di Lampung harganya 45.000. Di situ juga tanggalnya sama, daerahnya yang beda, dan suppliernya beda, maka harganya juga berkisar beda. Selanjutnya, dalam fitur aplikasi Jala juga akan menampilkan kita untuk mencari tahu tentang penyakit udang. Di situ ada penyakit udang, jadi kita bisa membukanya. Virus-virus yang terkait dengan udang. Sebagai jenisnya di situ ada penyakit mulai dari white face disease, WFD, dan white spot, AHPND, IMS, MYU, dan lainnya. Nanti di situ ada keterangannya dari penyebabnya dan dampak-dampaknya juga terjadi di situ. Gejala-gejalanya juga ada di aplikasi Jala situ. Aplikasi Jala telah menjelaskan tentang bisa dilihat di situ. Selanjutnya, di dalam fitur ini, dalam aplikasi Jala, di situ akan menampilkan juga berita terkini atau informasi-informasi terkini dan menarik tentang seputar udang dan tambaknya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.